Inilah hidup kita yang dihadapkan pada berbagai macam hal, berbagai macam kemungkinan, dan inilah keseimbangan hidup yang dinamis. Mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mendampingi hidup kita dan menyelenggarakan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Maka mari kita pun juga dengan teguh dan dengan kuat bersama dengan Tuhan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi juga senantiasa berusaha untuk ngopeni benih yang sudah ditaburkan itu agar bisa bertumbuh dengan baik di tengah berbagai macam tantangan kehidupan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan dikau dan engkau akan memuliakan aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi, berkah dalam. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Secara khusus kita menyatukan hati kita. Kita berdoa bagi Romo kita, Romo Benediktus Yosef Labre Subagio Atmodiharjo, yang kemarin sore menghadap Bapa di surga dan sudah dimakamkan tadi malam jam 11 malam. Kita berdoa bagi kedamaian jiwa Romo Bagio, Romo yang pernah mendampingi kita di paroki ini pada saat paroki ini masih menjadi bagian dari paroki Weleri. Romo Bagio dengan setia dan penuh cinta kasih mendampingi umat di sini. Maka sudah layak dan sepantasnya kita pun juga menghantar beliau kepada Bapa di surga. Semoga beliau menikmati kebahagiaan abadi, dan dari surga beliau pun juga mendoakan kita semua, umat yang masih terus berjuang dan terus berkembang di tempat ini dan juga dimanapun kita berada. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Pada dasarnya dunia ini berjalan, atau kehidupan di dalam dunia ini berjalan juga di dalam sebuah prinsip keseimbangan. Tetapi yang namanya keseimbangan itu bukanlah sesuatu yang berhenti atau sesuatu yang jalan di tempat dan tidak bergerak. Keseimbangan itu akan terus bergerak dan cukup dinamis di dalam kehidupan ini. Kenapa demikian? Karena itu akan memungkinkan bagi kita semua untuk bisa menjalani kehidupan yang nantinya diharapkan buah dari kehidupan kita itu menunjukkan kehidupan yang tahan uji. Kita cukup disadarkan oleh bacaan Injil yang baru saja kita baca. Ketika beberapa hari terakhir ini kita merenungkan tentang benih baik yang ditaburkan Tuhan di dalam hati kita masing-masing dan juga di dalam kehidupan kita. Seringkali di antara kita ada yang bisa mengolah tanah yang kemarin kita renungkan, mengolah tanah kita dengan baik, dan benih yang ditaburkan oleh Tuhan itu bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi kita juga mesti sadar bahwa seringkali yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita meskipun sama, benih yang ditanamkan itu sama, benih yang ditaburkan itu sama, tetapi bisa tumbuh secara berbeda. Kemarin kita merenungkan bahwa salah satu faktornya adalah bagaimana cara kita untuk mengolah tanah sehingga benih itu bisa tumbuh dengan baik. Tetapi toh nyatanya tetap ada benih yang tidak bisa tumbuh, ataupun juga ada buahnya yang berbeda-beda dalam hidup kita. Faktor yang lain itu dikatakan oleh Injil hari ini ada lalang. Lalang itu adalah pengganggu-pengganggu bagi tumbuhan untuk bisa bertumbuh dengan baik. Kenapa kemudian yang
Tuhan yang mempunyai ladang tadi membiarkan lalang itu tumbuh ketika para penggarap ladangnya itu meminta supaya lalang-lalang itu bisa mereka cabut. Tetapi pemilik ladang tetap mengatakan, biarlah lalang-lalang itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhan dari benih yang baik itu. Inilah keseimbangan di dalam hidup kita. Selalu ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu semua bertumbuh bersama-sama dan ada bersama-sama agar kita yang telah ditaburi benih yang baik dan telah mengolah benih yang baik itu di dalam hati kita, bukan lalu merasa nyaman dengan apa yang sudah kita usahakan atau dengan apa yang sudah kita peroleh. Kalau kita merasa nyaman dengan apa yang kita peroleh, dengan apa yang sudah kita usahakan, maka kita akan cepat berpuas diri. Dan ketika kita sudah berpuas diri, maka hidup kita tidak berkembang. Hidup kita hanya akan berhenti untuk memuji diri sendiri, berhenti untuk menikmati apa yang sudah kita usahakan sendiri. Tetapi Tuhan memberikan kita tantangan hidup, memberikan kita banyak hal yang tidak baik untuk bersama-sama dengan kita di dalam hidup. Karena Tuhan pengen ketika nanti hidup kita berbuah, itu juga menunjukkan bahwa hidup kita tahan uji. Hidup kita yang selalu berdampingan dengan banyak hal yang juga tidak baik. Benih Tuhan yang tadinya ditanamkan dalam diri kita, itu pun juga dibiarkan tumbuh berdampingan dengan segala hal yang tidak baik, supaya kita bisa tumbuh dan berkembang dengan dinamis, menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang buruk di dalam hidup kita. Dan nantinya ketika kita berbuah, sekali lagi buah itu menampakkan hidup kita yang tahan uji. Artinya menampakkan hidup yang berkualitas. Hidup orang yang cepat berpuas diri menampakkan kualitas hidupnya yang ya wis kaya ngono kuwi ya wis cukup, ya aku ya kaya ngene iki, saya seperti ini. Tetapi orang yang tidak mudah berpuas diri, hidupnya akan terus-menerus berkembang dan pasti kualitasnya jauh lebih baik. Kita bisa belajar pula dari perusahaan-perusahaan besar. Apakah kemudian perusahaan-perusahaan besar itu tumbuh dan berkembang langsung bisa menjadi besar? Dan apakah para ownernya juga tinggal leha-leha begitu saja? Tidak. Perusahaan-perusahaan besar itu pun sampai sekarang juga masih terus berkembang. Ownernya, manajernya pun juga masih bekerja sama untuk menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam permasalahan, dan berbagai macam tantangan yang akan membuat mereka selalu berkembang dari hari ke hari. Kita bisa melihat segala sesuatunya yang paling sederhana dari perkembangan teknologi yang terus kita ikuti. HP misalnya, sekarang keluar seri A. Kemudian baru belum ada setahun sudah keluar seri B. Ada penemuan lagi, atau misalnya ada kompetitor yang kemudian wah ini kok sepertinya menyaingi produk perusahaan saya. Nah, kemudian lalu keluar lagi merek atau tipe C, terus menerus berkembang lagi. Inilah hidup kita yang dihadapkan pada berbagai macam hal, berbagai macam kemungkinan. Dan inilah keseimbangan hidup yang dinamis. Mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mendampingi hidup kita dan menyelenggarakan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Maka mari kita pun juga dengan teguh dan dengan kuat bersama dengan Tuhan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi juga senantiasa berusaha untuk ngopeni benih yang sudah ditaburkan itu agar bisa bertumbuh dengan baik di tengah berbagai macam tantangan kehidupan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita doakan, keluarga kita dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.